Debat antara Said Qori dengan Zain itu malam tadi itu asik ya. Bagi orang-orang yang sudah paham dan mengerti, kentara sekali bahwa Zain itu blunder ya. Banyak kesalahan-kesalahan fatal dalam teknis debat. Artinya debat itu menjadi Zaini menjadi lemah, dan itu bisa dikatakan 100% kalah oleh Said Qori. Kenapa sebabnya? Karena kalau Said Qori itu kan selalu berbicara berdasarkan kitab dan data, tetapi ketika itu diminta kepada Zaini seolah-olah menganggap itu tidak ada, atau ya sudah dan sudah, bicaranya sudah. Dan ada satu hal yang membuat saya kurang tertarik terhadap Zaini, yaitu dia selalu berkata, ngurus-ngurusin nasab orang gitu ya, nasab orang. Dia tidak sadar ini nasab ini bukan nasab orang biasa, yaitu pencangkokan oknum Ba'alwi kepada nasabnya Said Ahmad Muhajir, sehingga sama saja itu mencangkokkan nasab kaum mereka kepada nasab Rasulullah Muhammad SAW, dan ini sangat berbahaya. Jadi tidak bisa disamakan dengan pencangkokan nasab ke orang yang lain. Nah, pencangkokan nasab ke yang lain pun ini sangat tidak boleh, diharamkan, apalagi mencangkokkan nasab pada Nabi. Apakah Zaini tidak pernah membaca Al-Quran melarang orang mencangkokkan nasab, juga tidak tahu bahwa Ibnu Hajar itu juga melarang untuk mencangkok nasab, bahkan menganjurkan untuk untuk memerangi orang-orang yang mencangkokkan nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan itu sebuah kewajiban. Ya, kembali kepada saya mengomentari debat Said Qori. Jelas Said Qori itu dia memenuhi syarat dalam teknis berdebat, dan itu memang seharusnya begitu debat. Saya yakin ini Zaini bukan ahli dalam memahami tentang debat, dia hanya ahli berretorika ya. Dia menggunakan akal pemikiran dirinya, tidak berdasarkan bagaimana keharusan orang yang ketika berdebat, bermunadharah. Apakah dia tidak pernah ikut munadharah atau bahsul masail? Ini pertanyaan pada Zaini, ini sangat disayangkan sekali. Dia cerdas, tapi sayang dia tidak menggunakan persyaratan debat atau munadharah. Itu nanti akhirnya jadi mujadalah ya, gaya Zaini jadi mujadalah. Begini ya. Seringkali saya mendengar itu Zaini bertahan dalam debatnya dengan Said Qori selalu bahwa nasab Ba'alwi itu selalu sudah suhrah wal istifadah. Begitu aja selalu narasinya. Seolah-olah itu tidak bisa dibatalkan lagi. Tetapi dia sendiri terkadang bilang bahwa itu semua nasab itu harus ada bayyinah. Nah, ini saya katakan ya, di dalam kitab Isbat Ittisolun Nasab Sadatul Alawiyin ya, karangan Habib Umar bin Salim Al-Atos yang dicetak di Mesir, ini tahun 1317 Hijriah ya, bahwa dalam kitab tersebut nasab Ba'alwi ini diketahui surah wal istifadahnya itu baru pada abad 14 Hijriah atau abad 19 Masehi ya. Sementara Ubaidillah itu lahir di sekitar abad 4 Hijriah. Nah, dan antara abad 4 sampai abad 4 Hijriah sampai abad 9 Hijriah, ya, artinya itu kekosongan waktu 543 tahun, itu surah istifadahnya tidak ditemukan. Tidak ada surah wal istifadah dari abad 4, abad semenjak kelahiran Ubaidillah yang ngaku anaknya Said Ahmad Muhajir bin Isa Ar-Rumi, sampai abad 9 Hijriah. Itu tidak ada ditemukan surah wal istifadah. Nah, kalau kitab-kitab apa, kalau ulama-ulama mana ya, daerah mana yang sudah surah wal istifadah antara abad 4 sampai abad 9. Sementara yang saya ketahui surah wal istifadahnya nasab Ba'alwi, artinya Ubaidillah itu dikatakan anak Said Ahmad Muhajir, itu ketika ada kitab Burqah
Al-Musyiqah karangan Habib As-Sakron. Tetapi Habib As-Sakron sendiri itu tidak menyebutkan referensinya dari mana dia punya informasi dan data satu akurat bahwa eyangnya itu adalah atau Ubaidillah itu putra Said Ahmad Muhajir. Itu tidak dijelaskan oleh Habib Abu Bakar As-Sakron. Ya, itu beda, ada keanehan yang seharusnya dilakukan oleh mengarang kitab, penulis kitab. Dimanapun di dunia, ulama manapun, itu kalau menulis kitab, mengarang kitab, tidak hasil karangan sendiri, akal sendiri. Artinya selalu bersandar pada dalil dan sebagainya, termasuk pada referensi. Nah, di situ sama sekali tidak ada, boleh dikatakan itu pendapat pribadi, menurut pendapat saya. Jadi setelahnya ada kitab Burqah Al-Musyiqah itu, karangan karangan Habib Ali As-Sakron, baru itu ada Syuhra wal Istifadah, mungkin sampai sekarang. Nah, jadi betul kata Zaini bahwa nasab Ba'alwi ini sudah Syuhra wal Istifadah, tapi dimulainya Syuhra wal Istifadah nasab Ba'alwi ini atau nasab para habaib ini khususnya di Indonesia itu baru semenjak di zaman ditulisnya kitab Habib Abu Bakar As-Sakron sampai sekarang. Dari abad 4 Hijriah sampai 9 Hijriah itu tidak ada. Nah, maka oleh karena itu bagaimana rumusnya? Ya gampang, nggak usah pusing-pusing retorika seperti maaf Zaini bolak-balik. Nah, begini aja. Coba dibuka kitab Imam Syafi'i, kitab Ar-Ruyani. Betul dalam nasab itu harus sudah Syuhra wal Istifadah, berarti itu sahih. Nah, tetapi kalau ada bayinah yang membatalkan Syuhra wal Istifadah, maka itu batal nasabnya, ya. Nah, sekarang begini, mana bayinahnya yang membatalkan bahwa nasab Ba'alwi itu terputus? Nah, ya, yaitu di dalam kitab Syajaratul Mubarakah. Kitab Syajaratul Mubarakah itu membatalkan Syuhra wal Istifadahnya nasab Ba'alwi sebagai Ubaidillah anak Said Ahmad Muhajir, yang Syuhra wal Istifadahnya itu ketika di zaman lahirnya kitab Habib As-Sakron. Nah, sekitar abad berapa tuh? Ya, abad 10-an, 9. Maka abad 4, abad sampai abad 9 Hijriah itu tidak Syuhra wal Istifadah. Nah, itu kitabnya Imam Fahru Roji itu, kitab Syajaratul Mubarakah tahun berapa? Sebelum abad 9. Nah, berarti Syuhra wal Istifadah nasab Ba'alwi dari mulai tertulisnya kitab Habib Ali As-Sakron itu menjadi batal karena ada yang membatalkan. Kalau hukum positif itu ada hukum baru yang membatalkannya, ya, yaitu kitab Syajaratul Mubarakah. Di dalam kitab Syajaratul Mubarakah, ya, itu tidak tertulis nama Ubaidillah, maka kitab itulah yang menjadi bayinah sehingga batalnya nasab Ba'alwi walaupun sudah Syuhra wal Istifadah, karena Syuhra wal Istifadahnya itu bukan dari mulai abad 4 sampai sekarang, tapi Syuhra wal Istifadahnya yaitu dari mulai ditetapkannya kitab Habib Abu Bakar As-Sakron, ya sekitar abad 9-an ke sini. Jadi itu terbantahkan atau batal oleh kitab Syajaratul Mubarakah. Ya, selesai itu sudah. Nah, jadi secara syariat, menurut ilmu nasab, bahwa Syuhra wal Istifadahnya nasab Ba'alwi hanya baru ketika ada kitab karangan Habib Ali As-Sakron sampai sekarang. Tetapi di abad 4 sampai abad 9 belum ada Syuhra wal Istifadah. Bahkan antara abad itu ada kitab Syajaratul Mubarakah yang menjadi bukti bahwa batalnya nasab Ba'alwi, karena di dalam kitab tersebut
tidak ada nama Ubaidillah. Yang ada yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhammad. Tidak ada Ubaidillah. Batal sudah. Ini sudah selesai. Maka secara syariat dan akal sehat jelas bahwa di dalam kitab Syajaratul Mubarakah itu menjadi bayinah yang membatalkan suhrah wal istifadohnya nasab ba'alwi. Nah, ya begitu. Selesai udah, jangan dibahas-bahas lagi. Selesai kalau mau menggunakan syariat dan menggunakan akal sehat. Nah, selanjutnya kalau kita mengikuti ucapan Zaini yang tidak boleh ada kitab sejaman, tidak penting, nanti semua orang bisa mengatakan eyangnya itu berdasar pada Rasulullah Muhammad SAW. Bisa saja siapapun dia. Nah, sekarang umpamanya ada seseorang mengarang kitab atau menulis atau bicara dalam video bahwa eyangnya sekitar 5 eyangnya ke atas, umpamanya zaman sekarang nih. Nah, dia menulis kitab atau bervideo bahwa eyangnya itu keturunan dari salah satu keturunan Rasulullah Muhammad SAW yang jelas diketahui. Nah, nanti 10 abad ke depan itu orang akan percaya. Padahal itu orang tersebut mengarangnya hari ini. Nah, maka dibutuhkanlah kitab sejaman. Ya, kitab sejaman itu untuk membuktikan bahwa yang memproklamirkan dirinya itu nasabnya sebagai nasab ke Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW itu benar. Dan sekaligus juga mengatakan nanti kalau tidak ada kitab, jadi tidak. Itu secara akal sehat dan secara ilmu akli. Itu penting diketahui oleh kita. Begitu ya menurut saya. Jadi intinya bahwa suhrah wal istifadohnya nasab ba'alwi ya itu batal karena ada yang membatalkan, ada bayina yaitu kitab Syajaratul Mubarakah. Maka keputusannya menurut pendapat saya jelas ba'alu itu bukan dzurriyyat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurut syariat dan menurut akal sehat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita kaji bersama-sama.